Halo semuanya, selamat datang kembali di Guardian Stone Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Makhluk gaib atau jin memang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka juga salah satu penghuni bumi ini. Tempat yang ditinggalkan manusia pasti ditempati oleh jin. Apalagi sebuah desa atau kota yang tadinya ramai penduduk, kemudian ditinggalkan begitu saja karena kisah pilu yang terjadi di sana. Hal itu membuat makhluk gaib leluasa tinggal menetap sesuai dengan apa yang terjadi dan dipercaya manusia mengenai keangkeran tempat tersebut. Berikut inilah pemukiman manusia yang menjadi pemukiman makhluk gaib. Al-Madam Uni Emirat Arab. Al-Madam berada tidak jauh dari Dubai, dibangun pada tahun 1975. Memiliki 12 rumah dan sebuah masjid. Hanya sekitar 1 dekade setelah pembangunannya, desa ini ditinggalkan oleh penduduknya. Sebuah teori mengatakan, Al-Madam diduga merupakan proyek perumahan Sabi oleh pemerintah Uni Emirat Arab untuk penduduk Baduy. Tapi sepertinya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana, karena kurangnya infrastruktur dan listrik. Teori lain ada yang mengaitkannya dengan gangguan jin, sehingga para penduduk meninggalkan rumah mereka. Namun teori paling logis mengenai kenapa Al-Madam ditinggalkan, karena badai pasir yang sering menghantam pemukiman itu, yang kemudian Al-Madam disebut sebagai desa terkubur. Sayangnya, penghuni asli dari 12 rumah di sana tidak diketahui. Tetapi menurut cerita, Al-Madam merupakan tempat penampungan kelompok nomaden selama dorongan negara menuju modernisasi. Tidak ada yang benar-benar tahu apa sebenarnya yang membuat para penduduk itu pergi. Rumor tentang desa berhantu semakin menyebar luas setelah Al-Madam ditinggalkan penghuninya. Beberapa orang menyebut makhluk gaib Al-Duais, jin perempuan menurut cerita rakyat di Uni Emirat Arab, menjadi penghuni di sana. Jin itu diyakini suka menggoda orang-orang yang melintas gurun dengan aroma parfum dan parasnya yang cantik. Kuldara, India. Desa Kuldara adalah desa kuno di India, terletak 17 km dari distrik Jaisalmer, Rajasthan. Pada abad 19, desa ini dihuni oleh Brahmana Paliwah dengan jumlah penduduk hingga 1.500 orang. Masyarakatnya hidup makmur dan damai. Namun semuanya berubah ketika Perdana Menteri Jaisalmer menindas mereka dengan pajak yang besar. Kemudian jatuh cinta pada putri kepala desa. Perdana Menteri tersebut memaksa seluruh penduduk desa agar menerima lamarannya dan mengancam jika ditolak. Karena seringnya diperlakukan tidak adil dan sudah melampaui batas, seluruh warga pun geram dan pergi meninggalkan desa. Kemudian para Brahmana bersama seluruh warga mengutuk desanya sendiri. Bahkan siapapun yang masih berani menetap akan mendapatkan malapetaka besar dan menghilang dalam sekejap. Kutukan ini sangat diyakini kebenarannya bahkan hingga sekarang. Warga dari desa-desa sekitar desa angker ini kemudian membangun sebuah pintu gerbang yang akan ditutup saat malam tiba. Mereka meyakini meski raganya telah pergi, namun jiwa-jiwa penduduk desa Kuldara masih tetap tinggal di rumah-rumahnya. Suara jeritan, langkah kaki, dan kehidupan ala pedesaan seringkali mulai terdengar saat malam menjelang. Seiring waktu berlalu, desa ini kini hanya tinggal puing-puing saja dan ditetapkan sebagai salah satu situs warisan di India. Meskipun telah menjadi destinasi wisata, tetap tidak bisa menghilangkan sisi angker dan seram desa berhantu di India ini. Pada tahun 2013, Delhi Paranormal Society pernah mengirimkan 30 orang relawan untuk tinggal semalam di desa ini dengan dilengkapi berbagai peralatan canggih untuk mengetahui dan mendokumentasikan segala sesuatu yang terjadi di sana. Mereka selamat dengan kondisi sangat ketakutan yang mendalam. Mereka mengaku melihat berbagai aktivitas menakutkan seperti suara dan bayangan. Kota Ani, Turki. Kota Ani berada di perbatasan timur Turki. Kota tersembunyi selama lebih dari 1.600 tahun ini dulunya adalah metropolitan. Ani juga pernah dikenal sebagai kota 1001 gereja dan disebut kota 40 gerbang pada awalnya menjadi pemukiman orang Armenia. Kota itu kembali ditemukan oleh para arkeolog pada abad ke-19. Ani mengalami masa kejayaan pada abad ke-11 yang merupakan salah satu wilayah jalur perdagangan timur barat. Dibangun pada abad ke-5 dikuasai Armenia. Kemudian diperebutkan oleh suku Kurdi, kerajaan Georgia, Mongol, Turki karena lokasinya yang strategis. Masa kejayaan kota ini terjadi selama abad ke-9 di bawah kekuasaan dinasti Bagratuni Armenia.
Berbagai bidang mengalami kemajuan seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Konflik internal istana membuat kota itu kacau dan akhirnya jatuh ke tangan pasukan Yunani pada abad ke-11. Belum lama dikuasai Yunani, pada 1064 Masehi, Turki menyerang wilayah itu. Terjadi pembantaian besar-besaran yang membuat penduduk melarikan diri dan mendirikan pemukiman baru yang jauh dari kota Ani. Kemudian terjadi lagi perang besar antara suku Kurdi dengan kerajaan Georgia. Korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak, yang akhirnya dimenangkan pasukan Georgia pada 1199 Masehi. Namun kota Ani sudah terlanjur menjadi kota mati meski perang usai. 3 abad lamanya tidak ada penduduk yang mau tinggal di sana. Dengan alasan, kota Ani terletak di zona militer perbatasan Turki dan Armenia. Yang tersisa dari kota itu hanyalah reruntuhan bangunan yang kian menakutkan karena kondisi alam yang tak menentu. Dengan latar belakang yang mengerikan, pembantaian perang yang terjadi di sana, kota Ani menjadi seperti kota hantu dengan suasana yang mencekam. Kota yang dulunya megah itu telah berubah menjadi menakutkan. Banyak bangunan yang tidak bisa diperbaiki akibat perang dan hanya menunggu rata dengan tanah. Silahkan berkomentar jika kalian ada tambahan atau pandangan lain mengenai ini, untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Kita akan terus membahas topik menarik lainnya. Bantu channel ini dengan like, subscribe agar semakin berkembang lebih baik lagi.